Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, tak kenal maka tak sayang. Aku kenalin dulu di sini. Halo juga Pak Albert. Halo juga Bang John. Thank you buat kesempatannya. Aku Marisa Sutanto. Mungkin teman-teman masih bingung. Aku di sini sebetulnya aku lebih ke influencer. Di sini aku sering bermainnya itu bermain drum. Tapi mungkin kalau misalkan teman-teman lihat di sosial media, apa yang aku mainin nggak cuma drum biasa, tapi aku juga main drum pakai alat bekas. 3 tahun lalu aku main di Indonesian Got Talent. Puji Tuhan, aku nggak sampai menang gimana, tapi aku dapat kesempatan sampai semifinal sama Tuhan diizinkan. Nah, sampai sejauh itu, aku pikir Tuhan akan pakai aku sebatas Indonesian Got Talent, ketemu orang banyak, setelah itu udah. Then what's next? Ternyata Tuhan baru bukakan. Who am I? Who are you? Siapa saya? Siapa sih? Apa yang mau Tuhan pakai di dalam diri saya? Itu yang mau aku nanti share juga di sini ke teman-teman, dan saya berharap di dalam sharing ini teman-teman juga bisa mendapatkan who are you di mata Tuhan. Amin ya teman-teman semua ya. Amin ya. So, sebelum kita memulai lebih lanjut lagi, aku mau tahu dulu siapa yang di sini kerjaannya itu di perusahaan atau di korporat. Oke. Siapa di sini yang influencer atau memang banyaknya di sosial media? Oke. Guru mungkin, atau coach, atau lebih ke mengajar? Oke. Pelajar, mahasiswa. Sudah bekerja, sudah married? Oke. Kita mau lanjut. Ini masih tahap awal kalau di kehidupan tuh ya teman-teman. Kita tuh kayaknya baru sepertiga dari sebelum nanti menuju ke masa tua, baru kita yang namanya udah santai. Seperti tante-tante di sebelah udah ngobrolinnya masalah gimana anak, gimana cucu. Kalau kita gimana besok, gimana minggu depan, bayar cicilan pakai apa. Bener, aku mau ngeceng iPhone 16 Pro Max nih, bayarnya pakai apa. Cewek gue kayaknya ngeliat temennya baru beli iPhone baru nih, gue bisa bantu gak ya, gue kasih kado gitu atau apanya. Nah, ini yang mau aku jelasin ke teman-teman. Kita coba next dulu ya. Next satu slide. How can you know what position is yours di mata Tuhan? Kita ulang. How can you know where is your position in God's eyes? In God's plan? In God's planning masa jauh nih? Apa sih? Kalian tuh siapa? Kalian tuh apa di mata Tuhan? Yang punya pekerjaan di sini semuanya pasti berpikir, oke, aku di sini dikasih kesempatan sama Tuhan bekerja sesuai dengan warisan orang tua, atau kayaknya mimpi gue dari dulu, atau kayaknya gue ngikut temen aja deh, temen gue udah sukses, kayaknya gue nebeng dia, gue bisa ikutan sukses nih kayaknya. Siapa yang kayak gitu? Mulai kebayang ya. Nah, tapi kita semua ada di sini. Tuhan jadiin satu. Itu gak sia-sia dan gak percuma. Puji Tuhan, mungkin Ko Albert sering juga say ke teman-teman semua, boleh kalian ikut teman-teman kalian. Untuk sekedar FOMO di awal, kalian tahu boleh. Tapi setelahnya, Tuhan mau bawa kalian kemana? Itu 2/3 hidup kalian yang harus kalian cari tahu dan fokusin. Kita mau mulai. Kita lanjut dulu. Next, kita coba buka di 1 Korintus 12 ayat 18 sampai 20 ya teman-teman. Ini kalau di sini kalau Albert ada energize tuh kalau manggil apa nih? Kalau manggil teman-teman di sini bahasanya apa ya? Oke, coba kalau sampai mulai udah rada hilang, aku panggil energize people. Oke. Santai ya guys, santai aja ya. Gue bukan pengkhotbah gimana, bener. Gue mah influencer aja. Jadi kita bawa santai. Teman-teman punya pertanyaan, feel free. Karena kita di sini sharing bareng. Again, gue bukan pengkhotbah gimana juga. Kita coba buka di 1 Korintus 12 ayat 18 sampai 20. Boleh aku minta tolong ke mungkin Bang John? Bantu aku Bang John. Oke.
semuanya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu. Cakep. Memang ada banyak anggota, tetapi satu tubuh. Kita lanjut ke next. Memang ada banyak anggota, tetapi satu tubuh. Memang ada banyak anggota di dalam satu rumah, tetapi satu tubuh. Tetapi nggak semuanya sofa, nggak semuanya meja, nggak semuanya. Oke, kita imagine di sini barang apa yang teman-teman paling suka, atau menurut kalian gila ini keren banget sih. Kalau gue jadi benda mungkin yang disayang sama pemiliknya, kayaknya gue mau memilih. Kalau gue sih kayaknya gue mau memilih gue jadi coffee maker, atau ada yang nggak ya coffee di sini ya, atau oven deh. Karena gue seneng makanan, gue seneng nyicip yang enak-enak, gue seneng nih. Tapi semuanya nggak ada yang jadi kayak gini teman-teman. Tetapi semuanya nggak ada yang jadi kayak gini. Mungkin ada yang jadi karpet atau keset. Mungkin ada yang jadi cuman karpet di depan doang yang cuman welcome. Mungkin teman-teman di kerjaan kalian atau di gereja, mungkin kalian cuman sekedar usher atau bantu ngangkutin kabel. Mungkin kita ngelihat teman-teman kita, ih kok teman gue nyanyi sih di depan kayak tadi Cici WL ya. Keren, cantik lagi. Nah, dan singer-singernya, nah, keren, cantik. Nah, mungkin kalian ngelihat teman-teman kalian, kok gue nggak dikasih karunia sama Tuhan nyanyi suara bagus sih gitu tuh. Kok gue nggak dikasih penampilan make up dikit cantik ya gitu tuh. Atau gue diet, siapa yang diet? Mau napas aja kayaknya nambah berat badan. Nah, mau kurus susah, mau makan apa aja, mau flinty, mau semua yang titian, nggak ngefek tuh buat gue, fiberan, malah tambah nambah gitu tuh. Siapa yang ngerasa kayaknya padahal kalian ada di satu tubuh, tapi kok posisi gue beda? Tapi kok posisi gue Tuhan kasih, kenapa harus jadi floor mat gitu tuh? Kenapa harus cuman jadi sekedar kipas yang dinyalainnya bentar kalau orang panas doang? Kenapa gue nggak dikasih kesempatan sama Tuhan dikasihnya jadi sofa yang udah jelas? Kenapa gue nggak jadi Messi atau Ronaldo yang baru sekali nendang masuk bayaran langsung berapa nih? $1 juta langsung. Napas 1 detik langsung duitnya gede. Mau beli apa-apa tinggal nunjuk. Kenapa gue harus Tuhan dikasih kesempatan sama Tuhan? Kok cuma ngangkat? Kadang nggak dilihat sama pendeta, kadang nggak dilihat. Ko Albert mungkin nggak maksud ya, cuman Ko Albert lewat. Ih, Ko Albert lewat. Kok Ko Albert nggak lihat gue sih? Padahal kata Ko Albert, ya nggak gitu ya cuy. Gue cuma mau WC gitu karena. Kalian jadi serba sensitif. Mentioning di sini, Tuhan bikin, padahal kalian ditempatkan di sana sama berharganya loh. Tapi yang membuat berbeda adalah respon. Yang membuat berbeda, kenapa? Kenapa harus ada kata kenapa? Kenapa harus bandingin? Nah, itu yang membuat kita kadang mispositioning. Itu yang kadang membuat Tuhan tuh, padahal yang maksud Tuhan ya, anggap nih Tuhan yang punya rumah ini, atau misalkan gue owner rumah ini. Padahal gue tuh mau ngasih lu berkat baru nih, karena lu tuh udah di sini terus, karena lu kayaknya udah di bawah terus, kayaknya lu kayak nggak dihargain orang banget. Padahal gue mau ngasih lu berkat loh. Saat kamu berkata kenapa, dan saat kamu mulai meragukan Tuhan, di situ Tuhan jadi kayak ya sedih. Padahal gue nggak maksud kesana loh. Padahal maksud Tuhan, kayaknya kamu Tuhan sedikit nak, kamu lakukan pekerjaan kamu semaksimal mungkin. Ingat, dikasih 1 atau 2 atau berapa talenta? Nah, gak usah ngelihat yang 5. Cukup kita fokus. Oke, gue punya 1. Kesaksian. Kesaksian. Dulu aku berpikir, aku pemain drum. Dari kecil tuh, kayaknya gue main drum kayak tadi, main kencang dikit, dikomplain. Mana pemain drum angkat tangan? Nah, merasakan itu? Kenceng dikit, dikomplain. Kepelanan kurang angkat. Apanya yang diangkat? Udah diangkat gitu kan. Nah, kurang cepet, dicepetin, kecepetan.
pelanin, kepelanan ngantuk, ya udah gitu tuh. Nah, dulu waktu pas gue merasa kayaknya Tuhan saya salah ya. Gue pernah merasakan sampai di titik kayaknya gue mending gak usah main deh gitu tuh. Kahon aja deh kahon. Sampai dipaksain kahon main kayak drum, otomatis tangan jadi kapalan ya guys, kapalan. Cewek loh. Tapi Tuhan baik gitu tuh. Gue diperhadapkan, gue punya suami, aku punya suami, dia ngomong gini, Dek, itu kan orang, kamu yang bisa memfilter mana yang masuk, mana yang keluar, mana yang asal lewat, mana yang dia basa-basi, mana yang dia beneran fokus untuk naikin atau maksudnya menghargai kamu. Dari situ langsung berubah? Enggak. Yang namanya hati, teman-teman, itu tuh harus berulang. Nah, balik lagi ke tadi positioning, mental kita itu diuji saat kita dikasih kesempatan di bawah. Tuhan nggak mungkin taruh kalian langsung di atas, sombong dong, gitu tuh. Di atas terus lupa bawah pasti, bener nggak? Di bawah terus, kalau nggak kuat dengan yang namanya, nah lingkungan, ini yang akan kita bahas nanti setelahnya, mental kalian nggak akan bener, jatuh, pasti jatuh. Nah, fungsinya adalah gini, fungsinya Tuhan bekerja. Tuhan mungkin nggak kelihatan ya, Tuhan diem ngeliatin kalian. Tuhan tuh pengen kalian sadar dulu, oke, jangan iri, jangan lihat sebelah. Oke, gua adalah seekor, gua adalah benda, gua adalah matras misalkan, gua adalah oven, gua adalah cacat, gua adalah drummer. Teman-teman mungkin gue adalah murid, gue adalah pekerja yang gajinya segini aja nih, kagak naik-naik, katanya mau resign bulan depan, udah dapet yang baru, nggak resign tuh, oke? Boleh dapet ya. Nah, Tuhan tuh tahu apa yang fit buat kalian semua. Tuhan tahu kemampuan kalian. Ingat ini teman-teman, saat kalian mengetahui kemampuan kalian, saat kalian tahu siapa kalian? Gue adalah Caca. Kalian bisa menentukan posisi, respon kalian gimana? Diulang. Saat kalian tahu posisi kalian, positioningnya udah bener nih. Oke, gue matras, gue sofa, atau gue cuma sekedar welcome mat doang. Oke, then what else? What next? Gue udah bisa terima, gue siap untuk yang selanjutnya. Di situ kalian bisa memposisikan diri kalian udah nggak lagi iri, ngelihat teman kalian mungkin dikasih jabatan naik, dalam setahun 4 kali naik jabatan, sadis gitu kan. Nah, kalian melihatnya udah bukan lagi kok, tapi kalian melihatnya oke, congrats, apa yang gue bisa bantu. Mungkin kita dalam satu tubuh yang sama, posisi kita berbeda. Gue congrats ke kamu, apa yang bisa gue bantu? Nah, tapi Tuhan pekerjaannya nggak sampai situ kawan. Tuhan mau lihat, itu respon 1 tuh. Respon 1, Tuhan lihat, oh kamu udah bisa berespon dengan benar nih. Gue pasti akan kasih next step-nya. Level 2, ibarat di game. Level 1 udah nih, kalian bisa terima diri. Oke, positioning gue kelar. What's next? Kita lanjut, what's next? God-centered. Nah, ini nih yang sesuai dengan apa yang selama ini diajarin papa mama, lingkungan, atau gereja. Kalian ada di sini, puji Tuhan banget. Nggak semua orang mau menghabiskan waktu jam 10 pagi, berarti kan anggap Jakarta bangun jam 7, jam 6, bener nggak? Kayak aku tinggal di Karawaci, tadi aku bangun sekitar jam 6. Untuk bangun butuh effort. Untuk make up atau untuk berpakaian dengan baik, untuk ke gereja itu butuh effort. Nggak semua orang mau loh. Anak seumuran teman-teman, apalagi yang kalian misalkan kerja sampai malam, alasan mah banyak, bener nggak? Gue tinggal lihat online aja, banyak di YouTube khotbah banyak. Dari gereja lain pun ada gitu tuh, ibaratnya. Then why I have to come here? Why I have to visit here? Then why I have to spend for almost mungkin 2 jam di sini, lapar, keluar duit, macet,
Belum nanti kalau misalkan mepet sama mobil sebelah waktu di jalan, yang bener dong, nah, mancing emosi. Nah, Tuhan, gue mau ke gereja ya Tuhan, udah dipancing-pancing aja nih gitu. Ada yang nyelap. Nah, kenapa kalian mau? Itu bagus, karena kalian udah mulai yang namanya prioritaskan Tuhan. God-centered. Jadi, kekuatan dari God-centered adalah berdoa. Bangun keintiman sama Tuhan. Nah, ini masih sepertiga hidup kalian, teman-teman. Kayak aku, perjalanan aku masih panjang. Perjalanan teman-teman juga masih panjang. Kalau kita nggak mulai yang namanya God-centered, apa-apa diprioritasin ke Tuhan dulu, itu jalan lebih susah loh. Lingkungan pekerjaan, even semuanya mungkin mostly Kristen, itu kerjaan. Yang namanya kerjaan, tuntutan pasti banyak, betul? Deadline, belum di sekolah, yang namanya sikut-sikutan, gaji nggak naik-naik, mau turun. Kayaknya Tuhan gua mau nyicil ini susah, belum kreditan, belum utang ke teman yang utang tapi dia yang marah, gimana ini kejepit. Nah, betul? Nah, always feel bahwa kita bangun komunikasi sama Tuhan, mesbah doa sama Tuhan, itu bagus banget teman-teman. Dulu aku melihat bahwa ya udah, gue berasal dari gereja, keluarga yang gereja banget. Dari dulu bangun pagi pelayanan atau enggak sekolah minggu, tamborin dulu. Udah, yang membuat kita kadang lupa bahwa itu tuh bukan gerejanya. Kita bangun setiap hari minggu nih, datang daily, bukan gerejanya yang kita kejar, bukan komunitasnya yang duluan kita kejar, bukan programnya yang kita kejar, bukan lingkungan atau teman-temannya dulu, atau bahkan kayaknya aku pengen ketemu Koko Albert nih, aku ngefans, atau kayaknya aku pengen ketemu pendeta di sini nih, misalkan aku pengen, lagi ada Om William Kaun tuh, atau si Kasiti datang nih, Kasiti Mohyada datang. Bukan itunya yang pertama teman-teman. Yang ngasih kita semuanya tuh Bapak kita yang di atas. Ingat, yang ngasih kita kesempatan sampai kalian ada di sini itu Bapak di atas. Yang bisa jawab mimpi kalian semua itu Bapak di atas. Yang bisa membuat hati kalian dari sedih sampai akhirnya nggak sedih itu Bapak di atas. Kita coba buka di Matius 6 ayat 33 ya teman-teman. Energize you? Padahal maksud gue gak kayak gini ya. Serius amat ya anak-anaknya ya. Aku jadi deg-degan. Oke. Boleh dong Koko Albert. Makasih Koko Albert. Bantu aku bacain Koko. Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yes. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita semua pengen tahu ending lah, pengen cepet lah. Anak muda zaman sekarang kasih endingnya aja langsung gitu kan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan kepadamu? Pertanyaannya kan gitu. Apa yang ditambahkan kepadamu? Berkat. Oke, itu kan terlalu klasik, semua orang mau berkata seperti itu. Oke, selain berkat apa lagi? Jawaban Tuhan atas doa kamu, gitu. Mimpinya Tuhan yang mungkin mau masuk ke kamu yang selama ini gue juga bingung kenapa jadi cuman sekedar angkat kabel doang atau cuman sekedar jadi karpet doang, diinjek-injek orang. Nah, ditambahkan nih kepadamu, semua jawaban nanti akan ditambahkan kepadamu. Sekaligus juga, nah itu kan positif. Negatifnya juga mungkin ada yang namanya tantangan. Tuhan gak mau kalian jadi cuman sekedar kayak anak kecil. Kita semua mau mulai dewasa nih. Yang namanya orang gede pasti yang namanya kehidupan akan jauh lebih berat. Nah, jadi kehidupan tuh akan selalu jauh lebih berat. Teman-teman harus sadar, Tuhan kasih ke kalian itu gak cuma berkat, tapi mental lebih dewasa itu pasti akan dikasih sama Tuhan. Hidup tuh nggak mungkin cuma sekedar besok dapat gaji kelar. Pasti akan ada gaji datang, kesulitan juga akan datang. Yang namanya kalian dapat tantangan baru, level baru,
itu pasti semua di belakangnya juga akan berikut bebannya juga, tanggung jawab. Nah, di sini adalah fungsinya kenapa kita ada gereja. Itu yang aku mau tekanin ke teman-teman. Jadi, jujur, aku nggak bisa menangkap suara Tuhan secara langsung. Menurut aku Tuhan itu nggak se-audible yang ada di depan aku ngobrol. Misalkan aku sama Bang John, atau misalkan aku sama teman-teman, itu audible langsung. Buat aku Tuhan itu levelnya jauh di atas itu, gitu. Perlu komunitas yang membantu menguatkan. Kenapa gue harus bisa ke sana Tuhan? Jalan itu yang namanya pilihan belum tentu satu jelek atau satu bagus. Bisa jadi jalan itu dua-duanya bagus, tapi mana yang harus gue pilih nih Tuhan? Dua-duanya baik, dua-duanya oke ke depannya, tapi mana yang harus aku pilih Tuhan? Pakai komunitas, itu sebagai teman-teman dapat jawaban. Dulu aku menghindari yang namanya komunitas, buat aku ribet. Aku dulu berpikir komunitas yang benefit buat aku aja, yang jelas-jelas, yang gak makan waktu banyak, sisanya gue pakai buat diri sendiri aja. Itu salah, dan Tuhan tutup loh. Maksudnya yang namanya Tuhan mau kasih rezeki, Tuhan gak mau kasih rezeki, itu gampang banget. Tuhan mau tutup jalan, Tuhan mau buka jalan, itu gampang banget. Asal, tadi balik lagi, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin teman-teman? Amin ya. Kita nggak tahu ke depannya Tuhan bakalan bukain apa. Ini ibarat kayak blueprint. Aku punya mimpi, teman-teman punya mimpi. Blueprint kita cuma bisa ngobrol sama Tuhan. Tuhan pengen kita percaya, betul? Mungkin posisi kita sekarang tadi balik lagi kita sebagai welcome mat doang, karpet doang. Tapi mungkin masa depannya kita tuh bukan sebagai itu. Mungkin kita karpetnya nanti mungkin nextnya kita akan jadi karpet Piala Dunia. Dia Tuhan. Mungkin kita cuma sekedar seneng kayak gue cuma sekedar pemain drum doang. Gue awal pemain drum di gereja. Tuhan bawa kemarin, puji Tuhan banget, aku bisa sampai ke Afrika dan aku di sana aku baru tahu Tuhan, thank you. Ternyata gue itu adalah seorang coach. Tuhan pakai aku, kapan? Aku selalu doa sama Tuhan. Tuhan, aku pengen bisa jadi berkat buat orang. Lewat apa? Dulu gue gak ngerti. Dan menurut gue dulu, guru itu pekerjaan yang menurut gue kayak memalukan ya. Guru gitu kan, ngajarin orang, kurang keren gitu tuh. Buat gue, tuh. Dulu, aku sampai dikasih kesempatan gini. Aku punya pendeta di gereja aku, di LMCC. Dia tuh CEO. Dia menawarkan bikinin aku sekolah musik. Tapi gue tolak. Karena gue gak mau. Ya gak tahu ya, menurut gue kayak gue gak mau aja gitu tuh. Gue gak mau. Sampai akhirnya gue sadar bahwa Tuhan itu bukain pelan-pelan. Asal tadi balik lagi, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Gue gak minta, Tuhan tawarin, kamu mau gak ikut ke Afrika? Dan di sana aku bisa ngajarin sampai 1.000 orang untuk rampak. Itu ngajarin cuma dikasih waktu sekitar 4 hari doang, enggak 2 hari, 4 hari kan 2 hari perkenalan, 2 hari mulai fokus 1.000 orang. Aku juga nggak tahu gimana caranya orang Afrika loh. Dan Tuhan kasih kesempatan lagi, aku ditawarin sama ada namanya Green Drumming dari Singapura. Kenalnya dari mana kak? Nah, nggak tahu, dari DM aja, tiba-tiba lewat. Pas tiba-tiba ketemu gitu tuh, pas ngobrol, pas nyambung, berangkat aja. 2 kali sama Tuhan dikasih lihat gitu tuh. Dan aku udah balik ke sana dan sampai orangnya kayak nawarin ke aku, kita bagi saham yuk gitu tuh. Maksudnya aku pegang Singapura, kamu pegang bagian Indonesia gitu tuh. Dan kita coba spreading. Tapi intinya adalah Tuhan sadarin aku bahwa ya udah, kamu influencer tapi kamu memang guru gitu tuh. You are coach gitu tuh. Be proud with that gitu tuh. Nah, gue nggak tahu nih teman-teman apa be proud with that gitu tuh. Kita nggak tahu kedepannya Tuhan bakalan bawa gimana. Ini baru sebentar kita fokus sama Tuhan. Dosisnya tuh, dosis berkat Tuhan tuh akan dikasih saat kesannya kayak keran air gitu ya. Kamu mulai depends on God,
God mulai buka kucurannya gitu tuh. Karena gue tahu bahwa kamu mulai gak mikirin sendiri. Karena gue mulai tahu, oh fokus kamu ke aku, ke Tuhan. Karena aku mulai tahu, oh kamu gak iri sama orang. Karena aku mulai tahu, oh kamu fokus sama apa yang kamu kerjakan. God-centered. Ingat teman-teman, God-centered itu penting banget. Nah, balik lagi tadi ke dalam pelayanan. Kalian dikasih komunitas kayak gini, fungsinya apa sih? Di sini tadi aku udah ngobrol sama Bang John, ada sekitar 7 e-group ya. Which is 7 e-group itu banyak loh. Untuk gereja aku aja kita juga sekitar 7 sampai 9 ya, Bang ya. Dan aku lihat yang namanya e-group itu kuat loh. Fungsinya e-group apa sih teman-teman? Coba aku pengen nanyain ke teman-teman nih, biar energize kita bisa saling ngobrol. Apa sih fungsinya kalian punya komunitas e-group? Coba kasih aku contoh satu. Ayo, anak e-group. Fungsinya apa nih? Bagus. Ada yang nyediain makanan gratis, bener? Ayo apa lagi? Santai dong guys. Gue juga santai nih, ha? Sisters what? Sister support? So sisters, cakep. Apa lagi nih? So sisters, apa lagi nih? Oke, ini yang teman-teman harus tahu ya. Ini baru kerasa saat kalian down. Yang namanya tadi Soul Sisters itu bagus banget. Makan itu udah pasti. Tapi yang paling pentingnya adalah ini teman-teman. Yang namanya pekerjaan Tuhan. Yang kerja itu bukan cuma Tuhan ke kalian. Yang kalian harus sadar setan juga ikut bekerja, benar nggak? Ya kan? Tuhan itu udah nggak cuma Tuhan atau aku orang Bandung ya. Jadi gayanya gini dikit. Nggak cuma Tuhan. Ada setan yang ikut nyerang saat Tuhan mau kasih kalian keran air, dibuka tuh keran air. Nah, nggak ada juga yang ngalangin kalian. Setan tuh ngalangin pasti. Itu nggak bisa dipungkirin teman-teman. Yang namanya setan nggak pengen anak-anaknya Tuhan diselamatkan lagi datang ke Tuhan. Ya kalau misalkan sama setan diizinin, surga banyak dong gitu, neraka dikit dong, bener nggak? Nah, itu yang harus teman-teman tahu. Fungsinya komunitas atau gereja itu adalah tempat di mana kalian saling nguatin. Yang namanya kalian punya kakak rohani itu penting. Yang namanya kalian punya keluarga rohani itu penting banget. Tapi ingat balik lagi, bukan gerejanya, bukan komunitasnya. Tapi balik lagi, tujuannya adalah God-centered. Betul. Tujuannya Tuhan. Kalian barengan dikuatin. Ibaratnya kayak be the fire nih. Fire kalau satu cuma korek api, fire banyak bisa ngeruntuhin rumah, bener nggak? Fire satu cuma ditiup, habis gitu tuh. Tapi kalau misalkan fire-nya banyak, kalian yang kebakar, bener kan? Kekuatan fire itu tuh tajam loh, gitu tuh. Nah, Tuhan tuh pengen semua energize di sini be the fire of God. Karena Tuhan tuh nggak pengen bawa kalian cuman di sini doang. Nanti hari Senin sampai Sabtu, ya udah balik lagi ke rutinitas yang ya gitu. Nah, Tuhan tuh nggak mau kayak gitu teman-teman. Tuhan pengen kalian tuh tajam. Oke, gue bisa bantu apa nih? Oke, gue coach. Oke, gue bantu apa? Misalkan ini di depan aku ini kenalin, halo Bang Media. Nah, ini juga salah satu mengkhotbah juga. Kata-kata dia simple, tapi dalam bikin gue oke. Nah, kadang-kadang komunitas tuh membuat kita kayak gitu. Makanya tadi balik lagi, kita tuh gak cuma satu tubuh, tapi beda-beda. Nah, itu fungsinya. Ingat balik lagi teman-teman ya. Fungsinya komunitas dan gereja. Pakai sesuai kebutuhan. Sisanya jangan dipakai. Fokusnya jangan ke situ doang. Cari fokus yang benar adalah God-centered. Lanjut. Nah, apa sih fungsinya doa? Tadi kita udah ngobrol, komunikasi sama Tuhan. Tadi kita udah ngobrol juga, powernya of community. Nah, ketiga adalah service. Apa sih fungsinya pelayanan? Siapa yang di sini udah pelayanan? Oke, almost 50%, cakep. Apa sih fungsinya pelayanan? Coba aku mau nanya yang pelayanan di sini. Give me one reason why you want to service.
ucapan syukur. Bagus. Ada lagi yang mau ngomong? Apa sih fungsinya pelayanan? Ayo satu lagi dong. Fungsinya pelayanan itu apa? Oke. Jadi fungsinya pelayanan itu apa sih teman-teman? Gini. Kalau yang namanya kita, bayangin ya, kita nggak bisa melihat Tuhan, tapi kita harus bergantung sama Tuhan, karena memang Tuhan yang nyiptain kita. Ini logika ya, kita main logika. Oke, terus kan gue nggak bisa lihat orangnya. Yang namanya hubungan itu akan terbangun kalau kuantitinya banyak, bener nggak? Baru ketemu papa sering, ketemu mama sering, kuantitinya baru terbangun nih. Yang namanya quality pasti akan mulai pelan-pelan terbangun. Dari yang ngobrolnya cuma sekedar papa udah makan, udah, atau siapa udah pacaran di sini? Nah, udah makan ya, nah gitu kan? Iya beb, udah aku titik. Kan nggak mungkin ya, nanti 2 menit kemudian lu ngomongnya hal yang sama, beb udah makan kan tadi udah nanya, gitu tuh, ya bener kan? Nah, quality itu akan terbangun saat teman-teman kuantitinya udah banyak, kuantitasnya udah banyak. Baru dari situ quality soal ngobrol, oke, yang aku tadi baru diajakin nih khotbah, sharing di Energize Youth, itu kan baru mulai terbangun, baru mulai reasonnya keluar. Nah, cinta akan mulai tumbuh, bener? Saat kamu ngerasain Tuhan kasih berkat, tadinya kan, oke, Tuhan kasih berkat satu, terus thank you Tuhan, ya sama-sama, udah kan? Ya udah aku bobo ya Tuhan, ya, dah. Kalau kita komunikasinya nggak pernah dibangun, ya kita nggak tahu Tuhan mau apa, bener nggak? Satu, oke, Tuhan aku udah mulai nih bangun, ya, aku udah datang ke gereja nih jam 10, keren kan? Oke, thank you Tuhan, ya, Tuhan aku udah mulai persembahan, Tuhan aku udah mulai perpuluhan nih, ya, bagus, lanjut, Tuhan lihat. Tuhan, aku udah mulai punya yang namanya anak rohani nih, ada yang aku pikirin, beban sih, apalagi ngajak dia makan, traktir, aku aja cicilan masih banyak ya, gitu tuh, kan bisa ya mulai gitu. Itu terbangun saat kalian mulai punya yang namanya quality of quantity, betul? Kuantitinya banyak. Baru dari situ mulai kayak depend. Balik lagi, dari quantity, ada quality, ada depend. Bergantung. Kalau nggak ngobrol kayaknya gue kayak kurang apa gitu, karena di tengah-tengah gue ngobrol nanti Tuhan kasih nih ada iPhone 16 nih buat kamu gitu kan, atau nih ada ya duit 10 juta nganggur nih di kantongnya Tuhan misalkan, ces buat kamu aja lah soalnya Tuhan juga sayang sama kamu. Nah itu kan mulai terbangun tuh, aku mulai tiba-tiba cet klik MBCA, aduh ada transferan 7 juta gitu tuh. Nah thank you Tuhan, ya itu buat kamu. Soalnya aku ngeliat kayaknya kamu nggak ada pegangan. Itu kan terbangun saat teman-teman udah mulai ngobrol, bener nggak? Cinta tuh akhirnya. Logika ya, masuk ya. Cinta mulai terbangun. Mulai dari situ kalian ngerasa, ya udah deh, sok Tuhan mau dibantu apa? Sok dibantuin sok. Saat Tuhan sedih, ya udah Tuhan jangan sedih, aku bantuin sok. Aku nggak akan bikin Tuhan sedih. Apa sih yang bikin Tuhan sedih? Sok aku bantuin sok. Itu anaknya nggak mau datang ke gereja, atau misalkan tuh orangnya kayaknya susah banget dipulihin, keras banget. Ya udah aku cobain bantuin Tuhan. Nah, itu yang namanya pelan-pelan melayani Tuhan tuh akan terbangun. Balik lagi, bukan gerejanya dulu, bukan komunitasnya dulu. Prioritas harus benar. Karena yang mau kita prioritasin adalah Tuhan. Betul? Baru the benefit of service-nya tadi tuh mulai kebangun teman-teman. Benefit of service-nya itu mulai kerasa. Itu mah nggak perlu disuruh gitu tuh. Kalau kayak gitu, gue mau kasih ke Tuhan aja deh. Ibaratnya kayak yang anak pelayanan, balik lagi, anak yang pelayanan musik, 3 kali dikasih kebaktian, service, waduh, pelayanan capek ya, besok gue juga kerja, kayaknya males deh gitu tuh. Nah, yang membangun semangat tuh bukan itunya gitu tuh, Tuhannya dulu. Baru berkat Tuhan akan bertambah di belakangnya. Keinjak aja ya, aduh maaf. Nah, ingat ya Tuhan, ingat ya teman-teman, Tuhan itu tuh kasih berdasarkan reason. Kalian udah besar, kita semua di sini udah gede.
Yang namanya Tuhan kasih reason untuk memberkati kalian bisa banyak faktor. Nah, kuncinya kalian mau nggak balik lagi kasih ke Tuhan. Itu, buat aku pribadi itu. Nah, terakhir, ini yang harus kalian benar-benar pegang. Ini yang susah. Fokus. Kita buka bareng-bareng. Mazmur 20 ayat 5. Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kiranya ya, kiranya. Tapi kalau misalkan teman-teman baca di Amplified, aku coba terjemahin di Amplified Bible, itu dia ngomong may he. Semua pakai kata may. May the Lord fulfill. May, kiranya. Bahasa Inggrisnya itu kiranya, kayaknya, semoga. Kayaknya nggak pasti gitu. Ya, bener nggak sih? Kesannya tuh kayak nggak pasti ya Tuhan gitu tuh. Kiranya, semoga, itu mah harapan doang ya gitu tuh. Ini yang aku tangkap. Pastor Jose waktu itu pernah ngomong, keren banget. Jangan lihat ke situnya. Bukan May yang dimaksud itu adalah harapan kamu, tapi May yang dimaksudnya adalah janji. Tuhan pengen kalian itu, kalau misalkan berharap sama Tuhan, jangan cuman kopong berharap, udah. Jangan cuman kayak kiranya gue dikasih makan ya Tuhan, kiranya gue dikasih berkat sama Tuhan. Udah, kiranya doang. Kata Tuhan teh, ya kosong amat ya permintaannya gitu tuh. Kayaknya tipis, kurang bold gitu tuh. Tuhan mau kalian tuh gak cuman meminta. Ini yang keren. Jadi jangan cuman meminta, tapi di situ pertama, kalian meminta, kalian berharap. Ada proses tuh, meminta ke berharap. Ingin, ada kekeh, ada Tuhan gua mau gitu tuh. Ngomong terus, repetition itu ke Tuhan. Yang tadi quantity, merindukan sekaligus, ini yang bagus, merencanakan. Percaya dan juga rencanain. Nah, ini yang namanya fokus. Ini mungkin agak berat ya teman-teman, agak dalam ya. Tapi aku percaya teman-teman di sini, kalian semua udah dewasa dan kalian semua memang mau dipakai Tuhan. Yang namanya jadi anak panah, fire, itu memang harus dikasihnya yang agak nyepret dikit lah ya. Oke, nah balik lagi. Jangan cuma berharap May, tapi tadi dari berharap, kalian ingin, kalian rindukan, nanti terus ngomong sama Tuhan, kalian percaya. Gue percaya sih, papa gue akan ngasih. Itu tuh membuat papa kalian dari yang tadinya nggak pengen jadi, anak gue percaya juga ya sama gue gitu tuh. Itu ningkatin kesempatan atau probability kalian akan dapat gitu tuh. Gue percaya papa gue akan ngasih gue BMW atau BYD misalkan. Gue percaya sih terus, gue percaya, gue yakin papa gue bisa. Itu makin memungkinkan kalian dikasih sih daripada kalian cuma sekedar iya gue percaya, udah ya udah gitu tuh. Iya gue percaya aja, kata papanya ya udah nanti berkabar aja ya gitu ya. Tuh, itu tadi. Jadi jangan lupa direncanain. Rencana itu apa sih? Rencana itu tuh di planning. Rencana itu detail. Rencana itu ada deadline, ada short goal, ada long goal. Betul? Tuhan lihat seberapa kalian bisa fokus dengan apa yang Tuhan kasih. Tadi, position kalian udah tahu. Kalian utamakan Tuhan. Terakhir, kalian bisa fokus. Jangan cuma tadi sekedar ngomong doang sekali. Quantity harus dibangun teman-teman. Repeat, menantikan Tuhan. Jangan lupa direncanain. Tuhan, thank you. Aku udah dikasih kesempatan bisa kenalan sama orang Singapura. Aku bisa dikasih kesempatan ke Afrika. Itu berkat banget ya. Iya ya. Tuhan ke depannya, aku pengen dong dikasih kesempatan juga ke Israel.
Atau Tuhan pengen dong, aku dikasih kesempatan dapat project, kayaknya yang bawa nama Indonesia, pengen dong Tuhan gue dibawa ke IKN. Itu short goal. Ini gue belajar ya, yang namanya gini. Aku baru tahu cara ngobrolnya orang-orang pendeta, atau misalkan pastor-pastor yang emang udah tinggi gitu. Maksudnya dia udah ada di mana-mana. Cara ngobrolnya sama Tuhan tuh, Tuhan, bulan depan atau 3 bulan ke depan, saya mau dipakai Tuhan ke Israel. Kan gue juga ngeliat ya, aku manusia biasa. Aku ngobrol, itu tuh udah ada budgetnya atau udah ada apanya? Enggak. Itu tuh yang namanya kalian meminta, merencanakan sama Tuhan. Aku juga belajar. Teman-teman harus coba. Teman-teman pasti bisa gitu tuh. Maksudnya, coba. Gue pengen Tuhan, gue main drummer panci nih. Aku di sosial media aku namanya drummer panci. Gue pengen ya Tuhan, gue dikasih kesempatan sama Tuhan bisa ke IKN. Gak tahu selewat apa, kan Tuhan yang punya blueprintnya. Tugas kita adalah cuma sekedar Tuhan, positioningnya jelas. Tadi balik lagi, God centered. Balik lagi sudahnya fokus. Di bawahnya fokus, jangan lupa kalian sudah meminta, mengharapkan, jangan lupa direncanainnya tadi gitu tuh. Berencana. Tuhan merindukan kalian jadi orang Kristen yang tajam sampai situ. Jadi nggak? Jadi loh. Temen Cici itu 1 tahun lalu saat Cici masih bingung ngelihat orang cuma sekedar ngomong kayak gitu, bisa jago juga ya gitu tuh. 3 bulan kemudian bener, uang ada nggak? Ada. Balik lagi yang ngasih uang kan bukan kantor kita doang ya. Kantor kita dikasih sama siapa sih? Ujungnya ngasih uang tuh Tuhan, bener nggak? Berkat tuh semua datang dari atas, nggak dari kantor. Tiba-tiba kalian ditransfer juga bisa nggak? Bisa gitu tuh. Yang namanya taburan mah bisa dari mana aja. Yang namanya transferan atau berkat dikira tiba-tiba ditelepon, misalkan kok Albert, gue mau ngasih lu Pajero 1. Wah, amin, ada amin saudara-saudara? Kurang kenceng amin? Bener gak kok? Amin dulu ya kok? Kan bener. Nah, jadi percaya, yang namanya kuasa perkataan itu kuat. Tadi balik lagi, kalian gak bisa ngomong. Gue sekedar sofa Ci, atau gue sekedar kayak Messi cuma bisa nendang doang, atau gue cuma sekedar orang belakang Pedro gitu tuh. Nah, back doang nih gue gitu tuh, tapi nggak dipakai apa-apa lagi. Ke depan nyerang malah nanti bunuh diri gitu tuh, bundir gue. Nah, betul. Ya udah segitu aja gitu tuh. Tapi maksimalin sampai Tuhan kasih kesempatan ke kalian. Aku boleh panggil pemain musik maju ke depan? Aku nggak tahu ya, ini masuk ke kalian apa enggak. Tapi next. Ini. Tadi kita ulang yang namanya fokus. Silakan. Yang namanya fokus berbicara soal durasi. Dari fokus kalian akan dapat atensi karena kalian berlanjut terus tuh. Quantity terus jalan. Intention pun akan terus masuk. Dari mulai intention, kalian akan mulai tuh masuk ke pikiran dan ke hati kalian. Distraksi mungkin ada. Burnout pasti ada. Gak mungkin semua perjalanan bersama Tuhan mulus-mulus aja. Distraksi dari sekitar atau burnout dari atas, itu tuh semuanya ada di dalam pikiran kalian, teman-teman. Pergunakan lingkungan itu untuk membantu men-tone down rasa tadi, burnout sama distraction tadi. Distraction itu bisa dipilih loh, gitu tuh. Kalau kalian punya ketetapan hati, burnout bisa di-tone down loh. Karena itu sebetulnya belum terjadi. Itu cuman baru di pikiran kalian. Jalan dulu. Oh iya, sampai salah, sampai jatuh, kalian tuh masih punya lingkungan yang akan nguatin kalian. Itu tuh perwakilan Tuhan. Baru dari situ tindakan. Thank you Tuhan, gue udah dikasih lingkungan. Thank you Tuhan, aku udah dikasih pelayanan, ketemu teman-teman.
Akhirnya selama ini aku berharap aku bisa ketemu kakak Sydney, gak pernah ketemu nih. Pas aku pelayanan, Tuhan malah kasih kesempatannya di situ. Ya bener nggak? Tuhan bisa kasih sesuatu yang unexpected di saat kalian tidak expect gitu. Namanya juga unexpected. Kalau direncanakan, Tuhan nggak akan kasih dong. Bener nggak? Udah ketebak sama kamu. Nah, response God's calling tadi. Hasil, berdampak, benefit for others. Itu berdampak, itu adalah hasil. Kalian berdampak, jangan minta sama Tuhan. Kalian jalanin, itu otomatis hasilnya, resultnya kalian berdampak. Resultnya kalian diberkati Tuhan. Kalian jadi keran yang deras, penuh dengan air yang mengalir masuk, otomatis kalian tuh basah. Kalian tuh gak mungkin kering. Kalian gak mungkin dry. Boleh gak sih kita istirahat Tuhan? Boleh. Kan gak ada yang nyuruh kamu non-stop terus. Di Alkitab pun ada yang namanya selah. Rest dulu. Rest, gas lagi. Capek nih Tuhan, oke rest dulu. Ngobrol, ya Tuhan gue capek ya. Oke, udah kuat lagi kan? Maju lagi. Sampai akhirnya tadi, kalian jadi berdampak. Next. Nah, aku berharap teman-teman bisa pegang ini sebagai perjalanan hidup kalian. Yang namanya God's calling for you itu is always easy. It's always enjoy and it's always fruitful. Percaya deh, easy. Pikulah hook yang kupasang, kata Tuhan di Alkitab. Padahal kita pikir ya, pekerjaan gue udah berat Tuhan. Dikasih hook lagi, asa berat ya makin ngedouble. Jangan lupa, hooknya Tuhan berarti jalannya bareng sama Tuhan. Bener? Kalian gak mungkin sendiri. Ada easy, ada kemudahan, ada enjoy. Kalian dikasih lingkungan. Betul? Ada enjoy, kalian dikasih sukacita. Kalian drop, kalian punya teman-teman. Satu lagi, kalian fruitful. Yang namanya kelebihan berkat Tuhan, udah ibarat gelas, udah mulai meluap nih airnya. Yang namanya meluap, pasti di sekitar kalian akan merasakan airnya. Betul? Betul? Nah, jadilah berdampak buat orang lain. Gak usah jauh-jauh dulu. Gereja aja dulu. Rumah aja dulu. Tempat kerja aja dulu. Lingkungan kalian aja dulu. Belum nih. Tuhan, kok kesannya kayak gue masih gak berdampak juga ya? Gue malah kesannya kok kayak dibawa turun sama Tuhan. Tadi, gak semua itu dari atas. Tuhan mungkin bawa kalian ke bawah dulu for one reason. Tapi yang namanya quantity dibangun terus, quality akan naik, akan berlanjut. Tuhan gak mungkin bikin karpet welcome yang selamanya setia sama Tuhan, akan jadi welcome karpet yang diinjek-injek doang, kotor, dibuang. Percaya, dari dibuang, Tuhan bisa kok pakai kalian jadi karpetnya di istana kepresidenan. Betul? Tuhan bisa pakai barang bekas gue dari barang bekas doang, Tuhan bisa pakai sampai ke luar negeri. Aku nggak tahu teman-teman, apa yang ada di dalam hati kalian.